Assalamualaikum, pripun kabare sae? Assalamualaikum, pripun kabare sae? Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih semangat, kita tepuk PPK dulu ya. Bersama dengan Bu Uki. Sudah siap? 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, PPK, jos. Iya. Nah, anak-anak, sudah mandi semuanya? Sudah ya? Sudah sarapan dong tentunya. Baik, kali ini anak-anak akan belajar bersama Bu Uki ya. Kita tepuk semangat lagi biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Salah satu lingkungan yang masih terjaga kelestariannya adalah pedesaan. Keasrian yang masih terjaga di pedesaan tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab di masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Siapa yang bisa menyanyi Desaku Yang Kucinta? Anak-anak pasti bisa ya? Baik, kalau anak-anak sudah bisa, kita bernyanyi bersama-sama ya, bersama dengan Bu Uki. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Iya, bagus sekali. Nanti anak-anak bisa mengulang lagu tersebut bersama orang tua kalian di rumah ya. Nah, anak-anak hebat, lagu ini menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu tersebut dapat dibayangkan bahwa kehidupan di lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Anak-anak dapat menyanyikan lagu yang berjudul Desaku Yang Kucinta bersama orang tua kalian ya nak. Nah, anak-anak bisa menggunakan musik pengiring dari berbagai macam benda yang ada di sekitarmu. Contoh,
ada kaleng, anak-anak bisa memakai kaleng. Kemudian ada botol ya nak, anak-anak bisa menggunakan botol. Kemudian galon ya, ada bisa juga menggunakan galon air atau perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai ya nak. Anak-anak masih semangat ya? Nah, kalau masih semangat coba kita tepuk satu. Kalau Bu Uki bilang tepuk satu, anak-anak tepuknya satu kali. Kalau Bu Uki tepuk dua, anak-anak tepuknya dua kali. Siap ya? Menggunakan bahasa Inggris ya nak ya? Oke. Tepuk satu, one. Tepuk satu, one. Tepuk dua, one, two. Tepuk dua, one, two. Oke. Nah, anak-anak di kelas 4 ini, anak-anak diharuskan ya banyak membaca atau literasi ya untuk persiapan anak-anak di kelas 5 nanti ya, untuk persiapan AKM. Baiklah, materi kita hari ini ada juga membaca ya. Nah, sambil anak-anak menyimak buku kalian, dengarkan Bu Guru membaca ya nak. Anak-anak juga boleh kok di rumah mengikuti membaca. Siap ya? Oke. Judulnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, menjadi solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan juga hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut tabel contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Ini ya nak. Nah, jadi ini adalah tabel sumber daya alam dan juga manfaatnya nak. Ada hasil pertanian, di mana hasil pertanian itu juga ada manfaatnya ya nak. Nah, coba yuk, ini ada padi ya. Padi itu bermanfaat untuk apa? Untuk makanan pokok ya. Kemudian ada lagi nih, ada jagung ya. Jagung manfaatnya untuk makanan pokok dan juga makanan ternak. Oke, selanjutnya nak, nih ada kacang kedelai ya. Kacang kedelai itu ya nak bermanfaat, misalnya bahan baku tahu dan tempe, kemudian juga bahan baku kecap dan juga bahan baku susu. Itu dari hasil pertanian. Selanjutnya kira-kira ada apa ya? Coba kita lihat. Ini dia hasil perkebunan. Nah, anak-anak, dari hasil perkebunan ini ya, masing-masing juga punya manfaatnya loh. Coba kita lihat, ada apa ya ini? Oh, ada kelapa sawit. Baik, ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini ya bermanfaat sebagai bahan baku minyak goreng dan juga margarin. Kemudian ada apa lagi ini? Ada karet. Nah, karet manfaatnya bisa digunakan untuk membuat ban ya, untuk bahan membuat ban. Kemudian selanjutnya ada tebu. Tebu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku gula pasir. Kemudian juga ada kina. Kina bermanfaat sebagai obat malaria.
ya. Selanjutnya ada hasil peternakan ya. Hasil peternakan ini nak ada apa ya? Oke, ada daging sapi, ada kambing ya. Daging sapi dan kambing itu manfaatnya sebagai sumber protein hewani ya. Daging ayam, kemudian juga telur ayam itu juga sama sebagai sumber protein hewani. Kemudian juga ada ulat sutra nak. Nah, ulat sutra itu sebagai bahan baku kain sutra. Dan juga ada lebah. Lebah dimanfaatkan apa ya kira-kira? Madu, iya betul sekali. Nah, selanjutnya nak ada apa lagi ya ini? Oke, ada hasil laut dan juga perikanan. Ya. Nah, di sini hasil laut ada ikan, ada rumput laut, ada terumbu karang dan juga ada mutiara. Dari masing-masing ini juga ada manfaatnya loh. Contoh ikan. Ikan bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut itu manfaatnya bisa sebagai obat, kemudian bahan makanan dan juga kosmetik. Nah, selanjutnya ada terumbu karang. Terumbu karang manfaatnya bisa sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut dan juga mutiara. Mutiara dimanfaatkan sebagai perhiasan ya. Kemudian yang terakhir ini ada hasil tambang. Ya, hasil tambang bermacam-macam nih nak. Ada minyak bumi, ada gas alam, ada belerang ya, ada grafit, ada juga marmer. Nah, masing-masing ini juga punya manfaatnya loh ya. Coba kita lihat manfaat minyak bumi. Minyak bumi manfaatnya bisa sebagai bahan bakar kendaraan dan juga kompor ya. Kemudian gas alam juga sama, bisa sebagai bahan bakar kompor gas. Kemudian ada belerang ya. Ada belerang. Belerang itu sebagai campuran obat gitu ya. Belerang sebagai campuran obat. Kemudian ada grafit. Grafit sebagai bahan baku pensil ya nak. Dan juga ada marmer. Marmer bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, sudah paham ya nak ya, tadi hasil dari sumber daya alam. Oke, anak-anak, mari anak-anak diskusi ya, kita berdiskusi. Bersama orang tua kalian di rumah, coba identifikasilah berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggal kalian. Bisa kota, bisa kabupaten, maupun provinsi tempat tinggal anak-anak ya. Nah, ini ada tabel juga sama seperti tadi. Ada hasil pertanian dan manfaatnya, ada hasil perkebunan dan manfaatnya, ada hasil peternakan dan manfaatnya, dan juga ada hasil-hasil laut dan perikanan beserta manfaatnya, hasil hutan, hasil pertambangan. Ya, dari tabel ini silahkan anak-anak belajar bersama orang tua kalian di rumah untuk mengisi tabel itu ya nak ya, nanti diisi, dipelajari bersama orang tua kalian di rumah. Oke? Oke anak-anakku yang hebat, coba hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Nah, coba nanti anak-anak renungkan ya, bisa diisi di bawah ini ya, nanti di buku tugas anak-anak, kemudian nanti anak-anak kumpulkan ke buku room gitu ya nak ya. Yang pertama, apa sih yang sudah anak-anak pelajari pada hari ini? Nah, nanti anak-anak jawab ya, anak tulis. Kemudian yang kedua, manfaat apa saja yang dapat anak-anak ambil melalui pembelajaran hari ini? Jadi manfaatnya apa saja ya, nanti anak-anak juga bisa tulis ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat anak-anak kuasai melalui pembelajaran pada hari ini? Ya, keterampilan apa saja yang dapat anak-anak kuasai melalui pembelajaran hari ini. Kemudian yang keempat yaitu apa yang akan anak-anak lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini. Oke. Nah, gimana? Pelajaran pada hari ini seru ya? Tadi kita sudah bernyanyi,
nih. Kemudian juga kita sudah membaca, kemudian juga sudah mengetahui ya sumber daya alam beserta juga manfaatnya ya. Nah, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan juga rajin berolahraga. Ya, di era pandemi ini, di masa pandemi ini, walaupun anak-anak belajar di rumah, harus tetap semangat. Semangat untuk apa? Untuk masa depan anak-anak tentunya ya. Jangan bermalas-malasan. Aku kan gak sekolah. Loh, bukan berarti tidak datang ke sekolah itu tidak belajar. Anak-anak harus belajar karena sebagai siswa itu kewajibannya belajar. Begitu ya nak ya. Tetap semangat, salam sehat, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.